harapannya proses itu nanti terdokumentasi, terus sebelum menjadi tarian yang sudah jadi itu nanti proses produksinya itu diperlihatkan juga, karena anak tujuannya untuk pembelajaran juga. Ini izin ke Anu sebentar. Mbak Mujid sebentar. Proses kreatifnya itu nanti kan terdokumentasi, lalu itu juga dipertunjukkan juga menjadi bagian dari sajian itu, bahwa oh ternyata begini ya, begitu untuk mengilmiahkannya. Jadi tidak harus riset bahwa ini narasumbernya ini kita wawancara ini harus ada. Nah, menurut saya sih tidak harus seperti itu. Jadi mengilmiahkannya adalah proses kreatifnya itu adalah melalui tahapan-tahapan secara ilmiah, itu saja kalau menurut saya. Tapi kalau yang diangkat tidak harus selalu ada ini, seperti ketika proses Manjalung dan ini kemarin Lamut itu loh. Nah, tidak harus seperti itu. Jadi latarnya itu boleh, kemudian juga kalau garapnya saya setuju bahwa garap bentuk pun tidak masalah gitu. Jadi asalkan memang ya kalau bisa ya berbeda gitu. Kalau suatu hal yang belum pernah kita lakukan, tujuannya kan itu. Misalnya sudah menjadi semacam komitmen di produksi tari bahwa kalau bisa setiap tahun kita menampilkan hal yang berbeda. Nah sekarang karena situasinya begini ya, kita buat yang berbeda, dan kalau bisa juga yang berbeda yang belum pernah kita lakukan itu. Jadi dulu sudah ini, nah sekarang yang baru lagi, yang berbeda lagi. Saya rasa itu. Terima kasih. Kalau ada tambahan lagi dari Ibu Gita, Kak Mani mungkin, mana dia? Nggak berani ngangkat tangan tinggi-tinggi. Lanjut. Hah? Lanjut dulu, Bu. Menambahi aja, Bu. Boleh, Bu? Ya, boleh, silakan. Gita. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat semuanya ya. Jadi ada 3 kelompok nih nanti yang Hulu Sungai belum ya. Rasanya di masa pandemi ini dengan new normal ini memang mungkin perlu kefleksibelan, keluasan untuk kelas produksi dalam berkarya. Nah, tadi ada pilihan koreografi lingkungan, kemudian ceritanya juga mungkin agak diperluas menyesuaikan kondisi lokasi masing-masing yang dipilih, atau sengaja membawa ide cerita kemudian memilih lokasi gitu. Itu juga bisa. Tapi menurut saya ketika nanti setiap kelompok telah memutuskan apa yang diinginkan, memang sangat dibutuhkan keilmiahan yang Ibu Dewi maksudkan tadi. Walaupun tidak sejelimet atau seteliti yang karya sebelumnya, tapi tentang keilmiahannya tetap harus diutamakan menurut ulun, Bu. Karena gimana pun inilah yang mungkin ciri khas produksi, ada narasumber, kemudian memahami bahwa misalnya yang dipilih koreografi lingkungan. Koreografi lingkungan itu adalah bla bla bla, itu nanti mungkin harus disurvei dulu, diketahui dulu sebelum memilih ya. Nah, nanti digali kemudian ketika setelah dipilih. Karena kemarin kepikiran juga bahwa produksi kalau menyesuaikan lokasi mahasiswa ini kayaknya bakal akan ada yang koreografi lingkungan akan menarik, di mana merespon lingkungan menjadi sebuah koreografi. Nah, tadi udah ada kesimpulan bahwa nggak apa-apa kalau menjurus pada hasil bentuk yang ditonjolkan, itu juga nggak apa-apa kan tadi katanya. Tapi ingat, bentuk-bentuknya yang ditonjolkan atau diciptakan harus memiliki kebaruan atau inovasi, karena memang kelas produksi kan di Stikep tuh punya karakter gitu ya, yang khas gitu nantinya, bukan sekedar gerak-gerak imitasi atau gerak yang sudah ada. Nah, itu tuntutan bagi mahasiswa produksi tuh kalau menurut ulun, menawarkan inovasi dari apa yang dipilih. Nah, misalnya purun tadi itu kan tentu saja rasanya setuju ya bahwa itu menarik, kemudian mungkin perlu disurvei lagi. Pernah nggak sih ada yang membuat karya tentang purun, atau yang pernah pentas di sana, atau riset skripsi yang pernah ngambil di sana?
Seingat Ulun tuh, kalau skripsi Purun tuh biasanya bubuhan biologi. Ulun nggak tahu soalnya. Tapi nggak tahu ya itu yang di Banjarbaru atau enggak. Nah, Ulun mungkin cuma nambahin intinya kalau setiap tim produksi telah memutuskan, jangan lupa risetnya, izinnya, dan kefleksibelannya dalam berkarya di masa yang pandemi ini. Nah, tapi tetap harus kece karena kreativitas yang utama ya Bu ya. Untuk merespons segala hal yang di kondisi serba terbatas ini. Itu mungkin menurut Ulun tambahannya itu aja. Nah, makasih dulu Kak Mani, Bu Dewi. Nanti cari referensi tentang apa namanya koreografi lingkungan kan ada bukunya. Buku koreografi lingkungan itu ada. Kayaknya di rumah ada juga apa namanya buku tentang koreografi. Bukunya ada dari Pemda tuh Bu ya, Pak Hendro. Oke, Kak Mani. Masih di mute tuh. Ke hulu sungai kan? Lanjut. Hulu sungai belum. Oh iya, ke hulu sungai dulu, silakan. Hulu sungai siapa? Hulu sungai. Hulu sungai? Hulu sungai siapa hulu sungai? Perwakilan? Ramon ya? Pandangan ya? Oh iya, Rahmi ya? Uyoy ya? Bukan? Semuanya nggak ada kamera. Ini nggak ada ini hulu sungai. Ramon, si Rahmi, siapa lagi? Siapa Yoga? Kemarin Yoga? Rizka Indriani. Rahmi, tuh mana? Rizka Pak Ija. Bu. Aulia? Nuryuda. Ada Bu. Ada Bu. Mana itu? Hulu sungai kan? Mana? Kelompok mana Rahmi, Nuryuda, Aulia? Ulun kelompok Bu. Coba cek di grup. Pun Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gipa, jadi Ulun Rahmi perwakilan dari kelompok Pahuluan. Kemarin sudah ada diskusi tentang apa yang ingin diangkat kelompok Pahuluan, Bu. Jadi kemarin diskusi kami mendapatkan 2 poin, yaitu tentang apa yang ingin diangkat dan tempat berproses, Bu. Baru 2 poin itu karena mana diskusi yang kami laksanakan kemarin secara virtual, jadi kurang efektif, Bu. Jadi rencananya kami ingin mengangkat cerita tentang masjid jatuh di Barabai, Bu. Jadi konon ceritanya masjid ini tiap tahunnya mengalami pertumbuhan dalam tinggi, Bu. Jadi tiap tahun masjid ini bisa tambah tinggi gitu. Itu objek yang akan kami angkat. Terus proses latihan kami mengadakan prosesnya di Banjarmasin, Bu. Pak Kaman itu masjid jatuh. Masjid apa tuh yang tambah tinggi kira-kira gimana itu? Iya. Untuk kebenarannya. Lanjut Rami dulu. Untuk kebenarannya belum tahu, Kak. Soalnya belum ada survei. Jadi itu opsi pertama, Kak. Opsi kedua, kami punya 2 opsi. Yang kedua itu Candi Laras.
Candi Laras berarti cerita tentang ininya, kesejarahannya atau apa? Sejarahnya, Kak. Ya, tadi kakak menangkap kalian kan prosesnya di Banjarmasin. Tinggi, Kak. Ya. Itu bagaimana? Sedangkan kalian kan kita memilih kelompok itu sesuai zona untuk mempermudah proses latihan ya. Makanya itu kita cari Jadi lokasi-lokasi yang memudahkan kalian untuk proses. Sekaligus nanti bisa juga kalian survei tempat pertunjukan ya. Kalau kalian berproses di Banjarmasin, kita takutnya nanti kalian secara mengenal tempat pertunjukannya di mana ya, atau mengurus yang lain-lainnya juga akan kebingungan bagi tim manajemennya nanti ya. Opsi penampilannya di mana rencana, Rami? penampilan belum ada didiskusikan, Kak. Nah, makanya itu kan kemarin kita hasil rapat dari beberapa teman-teman, juga ada dosen-dosen juga, ya kita inisiatifnya di daerah-daerah sesuai pembagian kita, supaya mengenalkan misalkan objek wisatanya kah, atau cerita daerahnya, atau misalkan repertoar tari yang memang mengangkat tentang keterkaitan daerah ya. Itu yang memang ada pesan yang mau kita sampaikan. Dan benar apa juga kata Mbak Gita tadi, ya karena kita orang pendidikan ya, dalam artian kita mahasiswa pendidikan seni tari, ya kita cari hal-hal yang memang kebaruan dan sekreativitas mungkin untuk menciptakan sebuah karya. Lalu kata Ibu Dewi dan Pak Jojo, tidak harus berbentuk senda tari gitu ya. Nah, bisa saja berbentuk repertoar atau berbentuk koreografi lingkungan juga bisa. Berarti belum ada diskusi lanjut dengan kelompoknya, Rahmi? Belum, Kak. Belum ada. Rencananya hendak ke Banjaran Pangkai minggu ini. Mau baru diskusi di situ. Oke. Ibu Dewi, Mbak Gita, Pak Gio, gimana kalau mereka maunya proses di Banjarmasin gitu? Bagaimana? Kalau menurut saya begini, kalau misalnya sudah diputuskan di Candi Laras kan harus disurvei dulu. Misalnya Candi Laras masih ada peninggalan apa, maksudnya wujud dari bentuk Candi Larasnya itu seperti apa gitu. Terus justru kalau misalnya mau ke Candi Laras itu ya justru tempat pentasnya saya pikir juga diputuskan di situ, di Candi Laras gitu. Di sekitar Candi Laras itu, meskipun tidak persis di depannya, tapi mungkin ada tempat yang agak jauh, tapi Candi Larasnya terlihat seperti contoh lah, saya bayangkan misalnya kayak di Prambanan, itu kan candinya agak jauh, kita pentas di sini kok, tapi latar belakang candi itu kelihatan. Saya nggak tahu Candi Laras itu petilasannya masih ada apanya gitu. Terus kalaupun seandainya itu mau menceritakan tentang kesejarahan Candi Laras pun ya tidak masalah. Kalau masalah proses, untuk tahap-tahap awal, untuk mempermudah ya koordinasi proses-proses di awal mungkin tidak masalah kalau misalnya mau di Banjarmasin, tetapi tentu saja nanti tahap selanjutnya harus ada disusun benar-benar agenda itu kapan memang harus latihan di tempat pentasnya itu. Misalnya pentasnya mau di Candi Laras ya berarti otomatis nanti kalau udah latihan keberapa itu harus ada yang di Candi Larasnya. Tetapi kalau untuk tahap-tahap awal mungkin masih kerja studionya gitu, mungkin tidak masalah kalau memang ada pilihan tempat di Banjarmasin misalnya sepakat, lalu kita di sini supaya lebih mudah ini segala macam itu ya silakan. Tetapi tadi kan memang dikatakan belum fix lagi ya di Candi Laras. Kalau yang di masjid itu apalagi katanya tiap tahun ada tambah tinggi apa itu kayaknya tinggi. Iya ya, agak menakutkan kali ya kalau kita tentang masjid itu nanti ya karena itu tadi harus ada riset, terus harus ada sumber yang jelas yang memang bisa dipercaya, karena kalau peristiwa
terjadinya suatu tempat mungkin tidak begitu masalah ya, tapi ketika itu menyangkut masjid, nah ini agak-agak sensi, takutnya nanti kita salah apa-apa, lalu nanti ada pihak yang menganggap bahwa ketika kita udah nyinggung masjid, ada pihak yang menganggap bahwa kita melecehkan, itu kan sangat sensitif ya. Kita mencari yang agak aman saja, atau masih ada apa namanya, insya Allah masih ada saja nanti sumber-sumber lain yang bisa kita garap selain masjid itu. Apalagi tadi katanya kan memang diskusinya belum efektif karena lewat virtual saja. Nah, mudah-mudahan nanti sesegera mungkin bisa berkumpul untuk membicarakan atau berdiskusi yang lebih jauh lagi. Gitu. Terima kasih. Saya rasa itu dulu. Terima kasih, Bu. Ya. Izin menanggapi ya. Untuk proses istilahnya kelas, artinya memang khusus tim produksi di Banjarmasin tidak masalah. Tetapi kalau sudah melibatkan penari dan sebagainya, sebaiknya Anda lebih memanfaatkan, memaksimalkan penari-penari lokal atau penari asal atau tempat kamu melakukan pertunjukan. Kenapa? Supaya tidak ribet nanti. Ya, untuk proses, untuk presentasi, gerak-gerakannya ini misalkan, itu tidak masalah di Banjar. Ya. Mungkin karena Anda lebih banyak mencari tempat untuk diskusi, lebih gampang mungkin, atau mungkin ya kangen Banjar juga bisa. Nah, ini supaya lebih mudah, dan kami pun sebagai dosen sebetulnya mudah sekali juga ngontrolnya ketika kamu proses di Banjar kapan aja, mungkin tidak hanya seminggu 2 kali, mungkin bisa lebih ya, untuk bimbingan tidak masalah ya. Tapi memang ya harus mencari tempat latihan. Memang kami menghindari dulu kampus lah. Kalau kampus jangan terlalu padat lah kampus. Mungkin kalau seminggu sekali aja mungkin tidak masalah. Tapi kalau terlalu padat nanti dikira sudah normal. Ya. Kemudian ya kalau cerita tadi memang agak diperhatikan, jangan terlalu yang berisiko untuk mendapatkan tanggapan yang mungkin kita juga nggak siap menanggapinya atau mengklarifikasinya. Jadi lebih baik sebetulnya lebih aman ya lingkungan tadi sebetulnya aman Bang menurut saya. Nah, ya kalau misalkan candi ya kamu ambil objeknya candi, mungkin ceritanya yang ada kaitannya dengan candi tidak masalah juga. Dan yang kedua, ketika masjid mau dijadikan tempat untuk pertunjukan, rasanya nggak siap juga kami untuk memberikan alasan kenapa diselenggarakan di sini. Kalau masjid sebagai tempat untuk ini sebagai lingkungan untuk harapan koreografi. Jadi lebih baik cari yang lebih aman. Atau banyak cerita-cerita rakyat juga banyak masalah. Ya. Tidak harus itu. Tidak harus apa namanya legenda secara kita. Ya. Yang kedua mungkin bisa mengambil salah satu, misalkan begini, mengambil salah satu tokoh atau mungkin saya pernah melihat garapan-garapan itu bahwa misalkan seperti di Madura itu adalah identik dengan tokoh Baladewa misalnya. Itu sebetulnya bisa kamu angkat Baladewanya itu, kenapa Madura itu identik dengan Baladewa. Nah, itu misalkan kalau di Banjar itu ada yang seperti itu, daerah sini kok identik dengan tokoh tertentu, entah wayang kah, entah cerita apa, boleh saja. Palui kalau sini. Palui, Pak Pantul. Itu ya, jadi agak memang ini mindsetnya agak diperbaharui, tidak mindset harus sendera tari gitu. Tapi kalau memang Anda memang kuat untuk sendera tari, ya kami tidak melarang. Tetapi sebetulnya agak lebih dibebaskan aja. Ini seperti kalau garap-garap bentuk itu juga tidak masalah. Yang kedua, silahkan Anda mencari referensi setelah ini. Ketika Anda memutuskan atau punya ide, saya pengen misalkan tadi yang dari Banjarbaru sudah ada lingkungan, coba mencari referensi kira-kira koreografi lingkungan itu seperti apa ya. Cari yang kira-kira levelnya untuk S1 atau S2, jangan cari yang referensinya anak-anak SMA, anak-anak SMK, ini belum ya. Jadi levelnya harus ngarah ke situ supaya bobotnya juga memperlihatkan bahwa karya Anda itu karya selevel S1.
minimal begitu. Ya. Jangan seperti level, meskipun anak-anak pun sebetulnya bisa digarap menjadi level S1. Tarian anak itu juga sebetulnya bisa. Begitu dulu tanggapan dari saya. Mungkin yang belum menanggapi jawab Bu Gita. Sudah. Bapak izin Bapak Oke. nambahin Pak. Oke. Untuk kelompok hulu sungai aja ya. Jadi hulu sungai selatan, utara, tengah itu pokoknya campur ya. Campur. Ya, Rahmi, ya. Nah, hulu sungai ini menarik loh. Padahal banyak, maaf, bukan hanya Candi Laras aja gitu. Kemudian banyak sekali aspek yang menurut saya coba dicari-cari lagi, dan mungkin salah satunya, ini menarik menurut saya ya, adalah misalnya kebudayaan Meratus, salah satu tokoh yang ada di sana walaupun yang sudah tiada terus mau diangkat, misalnya Bagandut, itu kan hulu sungai ya Pak ya? Ya. Nah, jadi mungkin Rahmi and the gang, ya, jadi coba luaskan kembali, hulu sungai ini punya apa ya? Ada ini dari segi misalnya alam, mata pencaharian menarik, tokoh, keseniannya apa. Nah, itu mungkin dibikin mind map dulu, peta bahwa oh keseniannya ini, tokohnya ada siapa dan siapa. Tentu saja mencari itu semua butuh perjuangan. Ya. Mungkin bisa ajak diskusi Kak Ujang lewat WA atau telepon sebentar, Kak Upi yang ada di Barikin, dan macam-macam. Kemudian ini membuat saya berpikir, kenapa enggak juga mahasiswa produksi nantinya bisa bekerja sama dengan sanggar-sanggar lokal atau masyarakat setempat. Misalnya yang Purun tadi, masyarakat setempat itu mungkin saja bisa diajak menari, misalnya anak-anaknya. Nanti misalnya Sadli membuat koreografi bagian anak di adegan berapa. Saya sih kebayangannya koreografi lingkungan begitu. Nah, sedangkan di hulu sungai misalnya, saya mau bermitra atau berpartner sama penari Poskola Bastari misalnya. Nah, itu kan bisa sangat terjadi. Nah, yang di Banjarmasin, saya mau mengangkat alumni seni tari sebagai salah dua penari. Nah, itu kan mungkin bisa menjadi bagian dari kekuatan koreografi masing-masing, produksi masing-masing. Jadi jangan lupa pikirkan juga ada alumni, ada sanggar lokal yang mungkin bisa membantu dan mendukung proses dan hasil produksi masing-masing kelompok. Itu jangan sampai takut atau ragu, tapi diberdayakan. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya. Pemilihan lokasi sebetulnya tidak hanya karena situasi sekarang ini masih dalam situasi pandemik juga ya. Memilih lokasi atau tempat atau daerah sebaiknya memang mempertimbangkan juga masalah pandemik. Ya. Misalkan di daerah hulu itu kan ada beberapa yang daerah hulu sungai itu ada yang beberapa yang ketat, ada yang agak longgar. Nah, jangan menentukan yang ketat, nanti malah akan sulit mendapatkan restu dari kepala daerahnya atau mungkin kepala gugusnya di daerahnya situ ya. Nanti bisa kita dianggap melanggar standar protokoler. Jadi harus memang memilih tempat yang kira-kira memang dari status pandemiknya aman. Ya, untuk karena proses saya bayangkan di daerah itu bisa 2 bulan misalkan. Kan sebulan kita proses di Banjar misalkan, mau yang dari hulu sungai tadi ya. Proses pertama sebulan pertama di Banjar, setelah penuangan itu kan ke penari-penari seperti saran Mbak Gita tadi kan melibatkan potensi-potensi lokal. Potensi-potensi lokal ini kalau misalkan tidak melalui penjaringannya, tidak melalui sanggar, bisa melalui sekolah-sekolah yang ada di daerah yang kira-kira punya eskul, misalkan begitu kan bisa. Dan jangan lupa kamu harus mencari kira-kira yang alumni-alumni yang ada di daerah itu supaya bisa membantu lah. Bisa membantu, tadi saran Mbak Gita itu bisa dilibatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagai pemain maupun yang lain, mungkin mengkoordinir penarinya atau apa. Jadi agak disinergikan. Dan ini memang kesempatan baik kita mumpung seperti ini dan kita
lalu punya ide di daerah-daerah itu supaya alumni juga terlacak lagi ya, yang mungkin kemarin banyak yang nggak muncul, wah ternyata di sana ada kak ini ya, gitu kan ya. Nah itu menjadi menarik. Ya. Yang tidak kalah penting yang diingatkan Bu Dewi, setiap proses Anda harus ada dokumentasi karena itu akan menjadi bagian dari tayangan. Jadi mungkin baca buku di anu juga itu loh, meskipun harus baca buku. Ya itu tetap harus ada dokumentasinya supaya nanti ada salah satu, mungkin ada 1 atau 2 orang yang memang tugasnya adalah mendokumentasikan kegiatan atau proses sehingga datanya jangan sampai ada yang sangat penting tapi justru malah tidak ada, yang sangat diperlukan tetapi justru tidak ada. Nah itu akan menjadi bagian dari lampiran dari laporan kegiatan produksi bahwa lalu ada analisanya nanti, oh tahapnya ada ini, buktinya ini, oh tahapnya setelah itu ini, ada buktinya ini. Nah, termasuk tadi proses 1 bulan di Banjar itu anggaplah sebagai proses awal, proses kerja studionya. Anggaplah studinya di Banjar, setelah di studio ini semuanya beres, semuanya siap untuk ditransfer, baik gerakan maupun iringannya, harus dibawa ke tempat untuk eksekusinya di daerah-daerahnya itu. Ya. Begitu. Jadi, oleh sebab itu, mengapa ini berdasarkan Yona, paling tidak ada kesulitan untuk membangun kerjasama atau membangun mitra dengan pihak-pihak lain, seperti sanggar ataupun sekolah. Karena misalnya, yang di hulu sungai pasti ada orang asli hulu sungai kan, yang di Banjar juga pasti ada orang asli Banjar, yang Banjar Baru juga ada orang yang memang Banjar Baru, sehingga aksesnya mudah dan paling tidak dikenal lah oleh kalangan penari juga, kalangan tari juga dikenal. Oke, ini masalah ide tempat. Kemudian tidak kalah penting adalah penata musik, apakah kira-kira sudah ada rancangan musiknya seperti apa, tapi saya menyarankan pokoknya rekaman saja, jangan terlalu ribet karena pandemi ini agak sulit untuk mengumpulkan orang. Kamu latihan tari aja sudah kebingungan tempat, apalagi tadi tambah pemusik. Belum lagi kalau kelompok-kelompok ini alatnya pasti berebut ya, nah, mending rekaman aja. Rekaman mau di kampus bisa, karena ada beberapa fasilitas yang sudah kita miliki seperti mixer, ada beberapa mic, tinggal kamu sediakan laptopnya, komputernya, atau mungkin yang tukang rekamnya kan mungkin bisa juga sudah punya alat merekamnya. Ini kemudian apa lagi ya? Nah, mungkin pertemuan selanjutnya, mungkin saya akan membuat juga grup di Classroom supaya saya bisa nge-share contoh-contoh misalkan skenario. Bagaimana Anda membuat skenario? Ini formnya akan saya bagi lewat Classroom, nanti silahkan Anda join. Kemudian ketika ada contoh-contoh atau referensi-referensi mungkin bisa di-share lewat Classroom ya, supaya lebih memudahkan untuk komunikasi atau dokumentasi. Ada pertanyaan atau tambahan dari Kak Mani, Bu Dewi, Bu Gita? Kak Mani? Cukup Pak, cukup. Bu Dewi? Menegaskan lagi tadi ya yang berkaitan dengan pandemi itu. Yang berkaitan dengan pandemi tadi, nggak tahu kalau hulu sungai selatan kemarin ini kan ketat banget. Saya ingat betul ketika lomba tari anak-anak kemarin kan kenapa jadi posko labas tari itu padahal mau syutingnya di luar, tapi betul-betul tidak boleh, sehingga terpaksa dia syutingnya di dalam ruangan karena katanya memang ketat sekali. Jadi sekali lagi harus mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan izin itu, bagaimana status daerah tersebut supaya jangan sampai Anda terganjal nanti itu apa lu apa nenek segala macam itu, karena apa ya, COVID ini juga sangat sensitif gitu. Jadi betul-betul nanti ketika sudah di lapangan harus terapkan betul-betul protokol kesehatannya, jaga jarak, pakai masker, itu harus betul-betul dilaksanakan supaya ibaratnya tidak ketularan itu apa ya, tidak ya, kalau ibaratnya nggak itu kan karena tidak pakai ini, nggak patuhin ini, nah itu. Jadi setiap kali keluar terlihat oleh orang lain ketika Anda berada di luar itu,
jangan lupa pakai masker, harus pakai masker. Dan ada operasi sekarang kena denda. Iya. Jadi itu supaya ya itu tadi supaya harus terapkan betul protokol kesehatannya, nggak boleh dempet-dempetan di sini. Jaga jarak. Oke, sudah. Ya. Kalau sudah tidak ada, selanjutnya Anda silahkan berdiskusi masing-masing dari beberapa pengarahan dari Bapak Ibu dosen ini. Dan mudah-mudahan sudah ada kejelasan. Dan hari Senin kami tunggu mungkin lebih mengerucut. Hari Senin kita masih kelas, jadi nanti yang hari Rabu itu mungkin yang kelompok ya. Kita akan bagi kelompoknya, pertemuannya. Atau yang masing-masing kelompok bisa janjian kira-kira hari apa untuk bimbingan. Nanti diinformasikan ke grup WA dulu, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Atau tambahan boleh? Yang harus dipertimbangkan juga masalah biaya. Anda jangan terlalu berpikir yang nanti berakibat ke biaya menjadi lebih banyak ya. Misalkan kostum agak sulit sekarang membuat kostum lagi karena apa? Suasananya lagi seperti ini ya. Atau mungkin yang memerlukan properti yang rumit misalnya. Ya, silahkan untuk didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Kemudian saya nunggu laporannya. Yang sudah punya cerita, ide, gagasan, tolong dituangkan dalam bentuk tulisan. Misalkan ceritanya tentang apa, bagian 1 isinya apa. Kalau perlu nanti kira-kira orangnya berapa, penarinya berapa, menggambarkan apa. Nah, nanti tinggal cari referensinya ya. Paling tidak sampai seperti itu. Kemarin durasi kira-kira berapa? 30 menit ya masing-masing kelompok ya? 30 ya? Ya Pak, 30 Pak, kata Sadli Pak. Iya Pak, 30 menit Pak. Sip, ya kira-kira seperti itulah. Saya pikir 30 menit tidak panjang. Mungkin nanti juga akan saya bantu ketika saya menemukan referensi, mungkin juga akan saya share kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi yang harus diingat bahwa Anda itu besok syuting, bukan live. Jadi mungkin bisa syutingnya itu adegan 1 di sudut mana, cut dulu. Terus besok lanjut aja adegan 2 di sudut mana. Itu ya. Jadi prosesnya begitu, tidak harus live, repot gitu. Ya. Sehingga nanti latihannya juga mungkin bisa dibagi-bagi orangnya. Begitu, terima kasih atas kehadirannya. Nanti sebentar lagi saya membuat absen daftar hadirnya. Mudah-mudahan, atau Bu Gita bisa buatkan ya? Ya, daftar hadir kuliah produksi. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Kak Mani, Bu Gita, Bu Dewi atas kehadirannya. Mudah-mudahan tetap lancar, sukses, tetap semangat, dan kita hasilnya memuaskan meskipun dalam suasana keterbatasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar dulu ya. Silakan kalau yang mau melanjutkan, silakan. Foto yuk Pak. Bu. Oh iya, foto. Siapa ini bisa screenshot siapa? Bisa. Ya. Kamani senyum Kamani. Ibu mana Ibu? Ibu foto. Oh, janjian sama mau welcome konser. Wah sih. Ya siap. Siapa yang foto? Yang lain mahasiswa, kameranya buka-buka. Bisa. Mana sih gerak nih? Pentol itu Sadli. Oke. Ulun ambil 1 ya. Ulun hitung lah. 1, 2. Oke. Oke, Terima kasih semuanya. Ulun bikinkan Google Form absensinya lah. Nanti ulun bagi di WA group. Oke.